Laki-laki adalah perempuan-perempuan yang memukau. Catat, perempuan-perempuan yang memukau, yang menjadikan suaminya targetnya adalah Allah, karena itu targetnya nggak pernah nyampe-nyampe. Paham? Kecuali setelah Anda mati dan dia mati dan kembali pada Allah, baru targetnya nyampe. Seperti apa perempuan yang memukau? Contoh, istri saya tuh ketika dia baca Quran mendadak jadi cantik, luar biasa. Pas lagi tahajud mendadak jadi cantik, kan ya. Dan ketika saya tuh membayangkan, ya Allah, dia tuh sudah melahirkan anak saya, mendidik anak saya pas saya pergi begini, mendidik mereka tuh jadi penerus-penerus saya. Insya Allah itu membuat saya setia. Paham teman sekalian? Tapi coba lihat zaman sekarang, orang mau nyari seorang laki-laki yang soleh, ingin cari seorang laki-laki yang setia, tapi lewat jalan pacaran. Kira-kira dapat atau enggak? Enggak bakal dapat. Pacar tuh maksiat atau taat? Maksiat atau taat? Coba lihat, bedanya pacaran sama selingkuh apa? Ayo coba lihat orang selingkuh sama orang pacaran bedanya apa? 5 menit lagi ya? Oh ya, pacaran sama selingkuh bedanya apa? Gak ada bedanya kan ya? Coba lihat, sama-sama pegang tangan yang belum dinikahi, sama-sama ngerayu yang belum diakad kan gitu kan ya? I love you, I miss you, I need you dan segala macam ngerayu pulau kelapa yang lain kan gitu kan ya? Semua dia lawan itu dalam kondisi gak nikah loh gitu loh maksudnya. Makanya hati-hati kalau sekarang Anda pacaran, maka laki-laki seperti itu sudah latihan maksiat. Besok ketika sudah nikah, dia akan lebih mudah bermaksiat. Paham teman-teman sekalian? Maka yang masih punya pacar, udah putusin. Saya kira-kira pas nyari istri kira-kira pacaran atau enggak? Gak pakai pacaran. Saya sudah masuk Islam, saya langsung bilang pada pacar saya waktu itu, saya punya pacar saya dulu sebelum saya masuk Islam, dia sudah muslim. Tapi dia bukan muslim yang menjalankan Islam pada saat itu. Pas saya sudah masuk Islam, saya katakan, kita sekarang sama-sama muslim, kita putus. Lah kenapa? Kalau kamu sayang saya, berarti kamu gak mau aku dibakar api neraka. Karena saya sayang sama kamu, aku juga gak mau kamu dibakar api neraka. Kita putus aja, selesai. Setelah putus 4 tahun saya belajar Islam, saya belajar bagaimana caranya untuk mencintai Allah lebih daripada segala-galanya tanpa modus, ya, tanpa modus. Kemarin ngisi di IAIN. Kita kebetulan ada apa? HT-nya panitia itu ditaruh di meja dan itu bunyi terus gitu kan ya. Ada gini, gimana coba praktekin. Jadi ada panitia cowok sama cewek. Nah, kita itu kan di meja ada HT-nya, ada talkie-nya. Tiba-tiba cowoknya itu lengkap dulu dengan bunyi HT-nya. Gimana ini? Gini. Ini apa begini? Ceweknya bilang, apa sih? Ya gini mana ini? Apa sih? I love you. Sama sekali nggak pernah tegur sama pas di kelas. Padahal kita satu kelas, kita satu program studi, tapi kita nggak pernah tegur sama. Lewat satu koridor, kita lewat sana yang sini nggak pakai salam sedikit pun, nggak pakai modus sedikit pun. Lah kenapa? Karena kita tahu yang kita tuju itu bukan modusnya, tapi Allahnya dulu, gitu kan ya. Istri saya itu adalah satu-satunya orang yang nggak ngucapin saya selamat masuk Islam. Bisa dipahami, di kelas ya, di kelas orang-orang selamat ya Lik ya, istiqomah ya Lik ya, semoga kamu jadi muslim yang baik ya Lik ya. Dia nggak sama sekali ngucapin, satu-satunya orang. Pas saya nikahi dia, saya tanya, kenapa kamu nggak pernah ngucapin saya selamat masuk Islam? Dia bilang apa? Saya malu. Saya malu, Masya Allah, itu yang dicari. Jangan pakai modus. 4 tahun saya belajar Islam, setelah 4 tahun saya belajar Islam, kemudian saya baru nyari seorang wanita yang cocok untuk saya. Setelah saya cari, saya langsung bilang pada dia, mau gak jadi istri saya? Setelah dia mau, saya datangin keluarganya, saya bilang, Bapak Ibu sudah selesai tugasnya, sekarang urusan saya untuk mengurus anak ini. Alhamdulillah karena saya ganteng, saya diterima. Bahan kiper. Istri saya orang pelatih Jawa Tengah itu. Nah, setelah itu kemudian kita datang dan kita membicarakan tentang pernikahan. Bapak saya bilang, Lik coba tanya sama calon mertuamu, Lik kira-kira perlu berapa? Alhamdulillah saya tanya, Ibu kira-kira Ibu perlu berapa? Namanya orang Jawa gitu, nggak usah, nggak apa-apa, ini urusan kami kok, gitu orang Jawa kan, nggak usah, nggak apa-apa, ini urusan kami. Enggak nih bapak saya yang nanya, nggak usah, nggak apa-apa, anak saya itu anak tunggal, istri saya anak tunggal. Dan biasa anak tunggal itu kalau kita pergi kemana-mana pas orang nikah, kan kita sudah nyumbang, nah itu sudah dicatat, nanti kan balik lagi ke kita. Kan orang-orang saya kan gitu yang punya satu buku catatan nyumbang siapa, rumah siapa, berapa, itu sampai balik lagi. Usah nggak apa-apa. Oh ini orang Jawa ini memang bahaya. Kenapa? Sifatnya itu loh. Usah nggak apa-apa. Yuk kita makan. Gak usah, saya masih kenyang gitu kan ya. Bahaya loh. Nanti hati-hati jangan sampai sifat kayak ini dibawa ke surga. Bahaya. Orang Jawa silakan masuk surga. Gak usah. Alhamdulillah, kan bapak saya bilang, ya sudah Lik, nih papi kasih 5 juta, kasih aja ke calon mertuamu. 5 juta saya kasih langsung ke ibu saya, bapak saya kasih saya lagi 2,5 juta untuk beli mas kawin.
Saya beliin gelang, saya beliin cincin, untuk beli masker dan seperangkat alat sholat. Alhamdulillah kita nikah. Setelah nikah kita punya tabungan sebelum nikah itu 1,5 juta. Setelah nikah kita hidup dan inilah setiap orang taat, setiap orang mau hijrah, catat baik-baik. Orang hijrah untuk taat pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Orang jahat dapat ujian, orang baik dapat ujian. Semua diuji. Saya juga diuji. Tiba-tiba saya nyari duit itu nggak dapat, nyari kerja nggak bisa. Saya ngelamar mana-mana ditolak semuanya. Padahal duit tinggal 1,5 juta, habis kurang dari waktu sebulan. Dapat kurang dari waktu sebulan itu kabar baik. Apa kabar baiknya? Istri saya hamil. Alhamdulillah sakti mandraguna. Tapi stres juga. Kenapa? Ini mau dikasih makan apa istrinya ini? Orang dia lagi hamil, tetap pelajar kita benar udah nggak apa-apa, percaya sama Allah, Allah pasti bantu. Ternyata tetap nggak dapat. Satu waktu saya bilang sama istri saya, Dik, mau nggak bantuin Abi anterin adik ke tempat les privat ya, mau nggak? Nanti kan bisa ngajar di sana. Kan dulu di Bogor sudah 3 tahun les privat. Istri saya bilang, ya sudah nggak apa-apa. Selama Abi belum punya kerja, kita bantu membantu. Saya anterin ke 3, 4 les privat, ditolak semuanya. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu 2 bulan setelah nikah dapat kabar lagi. 2 bulan setelah hamil dapat kabar lagi. Istri saya keguguran. Harus keluar duit 3 juta untuk dikuret. Stres kan ya? Orang keluarnya aja normal 700.000, dikuret 3 juta. Apa kemudian? Allah ngasih solusi. Saya langsung Allah angkat derajatnya. Jadi apa? Penjual emas. Alhamdulillah, mas kawin istri saya jual. Paham? Gelangnya saya jual, sama orang-orang Cina kan kalau nikah kan dikasih emas kan banyak. Nah itu saya jual semua. Beres urusan itu, beres urusan kehidupan. Tapi teman-teman sekalian, gak cukup itu. Saya jual motor istri saya. Dia beli 6 juta ketika kuliah, motor saya kan saya jual 3 juta. Alhamdulillah. Motor istri jual, emas jual, hidupan selesai. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ternyata cincin istri dijual. Iya. Gelang. Gelang istri dijual. Motor istri dijual. Suami macam apa sih? Keimanan. Itu ngelesi orang kiri begitu. Tapi enggak, karena memang kita semua adalah karena Allah. 8 tahun setelah nikah saya baru bisa ganti motor istri saya. Motor baru saya ganti, plus 1 mobil. Tapi bukan masalah materi kan ya? Kan bahagia bukan masalah materi. Setelah punya mobil, punya motor, saya bilang sama istri saya, Dik, mau makan di luar nggak? Boleh. Mau makan apa, Dik? Boleh apa aja. Mau naik mobil apa? Mobil merah atau mobil hitam? Mobil hitam minjem, mobil merah beli sendiri. Ternyata istri saya bilang apa? Gak usah Bi, kita naik motor aja. Kenapa? Kan kita bisa jalan di tempat-tempat yang belum bisa kita beli pas masih baru nikah. Dan lebih romantis. Paham tuh? Ini yang pengen saya sampaikan. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Antum gak mau hijrah, hidup antum pasti sengsara. Hidup antum pasti sengsara. Pasti akan ada keburukan di sana nanti kalau nggak mau menuju pada kebaikan. Yang terakhir pendahuluannya, taat itu bisa jadi antum susah pada awalnya. Bisa jadi nggak enak. Contoh, antum nggak mau pacaran, nggak enak nggak? Gak enak kan ya? Teman udah pacaran, aku bilang, kamu nggak laku ya? Loh, kamu nggak mau pacaran kenapa? Kamu homo ya? Memang bisa jadi atau dihina-hina kayak gitu. Tapi insya Allah di ujung hari nanti akan ada kebahagiaan yang sudah Allah siapkan bagi siapapun yang taat, dan kebahagiaan itu tidak berujung. Paham teman-teman sekalian? Dan bagi orang-orang yang sekarang maksiat, bisa jadi hidup antum enak, pulang ada yang nganterin ya, pulang ada yang ngongkosin gitu kan ya, kan ada pacarnya dijemput gitu kan ya, ada yang nanya sudah makan belum, lagi ngapain, aku kepikir nih sama seseorang yang seseorang itu matanya indah banget, bibirnya keren banget, kamu tau gak itu siapa? Bukan kamu. Nah, itu bisa jadi atau begitu, bisa jadi betul. Tapi ujung-ujungnya, catat kata saya, akan ada penyesalan. Akan ada penyesalan yang gak berujung dan akan ada kesengsaraan. Serius, saya dapat ratusan email tentang itu. Jangan sampai antum ulangi. Yang paling mengharukan apa? Ustaz, saya dulu benci banget sama Ustaz. Ternyata dia terus haters. Kenapa? Ustaz tuh kelihatannya semua hitam putih. Ustaz, saya benci banget. Saya punya buku udah putusin aja 6 bulan. Saya nggak pernah baca. Tapi setelah kejadian dia baru mau baca. Menurut sekalian, jangan jadi seperti itu. Taat pasti bahagia. Maksiat pasti sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.